Kalau mendengar berita tersebut mengenai penghapusan mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila dihapuskan itu sangat miris sekali sih kalau dari saya. As not what your country can do for you, but what you can do for your country. Kita harus bisa memberikan apa yang kita bisa ke negara kita. Jangan kita bertanya apa yang negara bisa berikan kepada kita, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di TM Podcast TM Indonesia bersama saya Irfan Kaisan, Saiful Hajat TM Podcast TM Indonesia. Inilah memaknai Pancasila di era milenial. Nah, di sini sudah ada teman kita, sahabat kita, Duta Pancasila Kabupaten Malang, yaitu Mbak Bilqis. Di sini saya akan memintai pendapat juga saran dari Mbak Bilqis sebagai Duta Pancasila Kabupaten Malang terhadap apa sih itu Pancasila, bagaimana memaknai Pancasila itu sendiri. Namun sebelum itu, subscribe channel Times TV di sini. Itu ada lonceng merahnya atau tombol merahnya, subscribe gratis. Oke, kita masuk ke pembahasan Mbak Bilqis. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, pagi Mas Irfan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, meskipun puasa-puasa harus tetap semangat dong. Oke, siap. Sebelumnya aku mengucapkan marhaban ya Ramadan dan juga selamat Hari Kartini. Oke, benar banget ya, 21 April ya Mas ya. 21 April sekarang Hari Kartini. Oke Mbak Bilqis, langsung aja ke pertanyaannya. Sebagai duta nih, pandangan Mbak Bilqis itu untuk memaknai Pancasila tuh bagaimana sih gitu? Oke, sebagai duta ya, mungkin bukan tepatnya sebagai duta, mungkin sebagai generasi milenial kayak gitu Mas ya. Betul. Sebagai role model di teman-teman semuanya. Pancasila itu kalau dari aku sendiri itu orang-orang tahu kan Pancasila itu adalah sebuah ideologi bangsa yang mana ideologi ini nggak bisa diubah dan udah mutlak. Pancasila udah final, NKRI harga mati kayak gitu sih. Tapi ada juga beberapa orang itu yang mengatakan bahwa Pancasila itu kayak apa ya ini gunanya Pancasila itu apa kayak gitu. Sebenarnya kan dalam nilai-nilai Pancasila banyak banget tuh nilai-nilai yang memang itu memang kulturnya dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah itu benar banget. Itu masih ada mispersepsi lah ya. Iya gitu ya? benar. Banyak sekali mungkin dari teman-teman aku ada kelompok-kelompok itu yang memikirkan bahwa Pancasila itu sebenarnya nggak penting lah kayak gitu Mas. Soalnya kan masyarakat itu udah punya jati dirinya sendiri yang nggak usah dicantumkan di Pancasila itu udah bisa kayak gitu. Tapi kan dulu kita flashback ke masa penjajahan, terus masa era proklamasi yang mana Soekarno menggagas atau membuat suatu ideologi itu yang namanya Pancasila. Nah emang Soekarno juga mengatakan kan bahwa Pancasila itu digali dari jati diri atau kulturnya bangsa Indonesia. Nah emang sebelum Pancasila ada emang udah ada sih apa culture sama kebiasaan seperti itu. Nah tapi sama para tokoh bangsa kita lebih diperjelas dan dijadikan ini loh identitasnya kita kayak gitu. Nah ini sebagai Duta Pancasila dan juga sebagai tokoh milenial nih. Tadi Mbak Bilqis menyinggung soal bagaimana banyak teman-temannya Mbak Bilqis itu kayak apa sih itu Pancasila, kayak apa sih gunanya Pancasila gitu kan. Iya benar. Nah sebagai Duta Pancasila itu Mbak Bilqis untuk meyakinkan itu mereka itu gimana gitu? Miris banget Mas ya, soalnya kayak banyak banget sih, masa sih zaman era milenial kayak gini sebenarnya tuh kita bisa loh memanfaatkan kayak di sosial media dan lain sebagainya kayak gitu toh. Jadi teman-teman itu kalau dari kita Duta Pancasila itu meyakinkan kembali untuk membumikan lagi nilai Pancasila itu banyak banget Mas caranya. Dari kita di sosial media kita membranding bagaimana nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri kayak apa. Terus beberapa waktu yang lalu kita juga terjun ke masyarakat langsung promosi tentang Pancasila, dan di dunia pendidikan juga kita juga terjun langsung ke salah satu MTS di Kecamatan Kepanggian. Tapi kita juga memfikirkan juga sih bahwasannya anak-anak zaman milenial ini pasti nggak mau ditatar mengenai Pancasila itu seperti ini. Kita harus hafal, kita harus mengetahui isi-isinya kayak gitu. Jadi kita lebih caranya masuk ke dunianya mereka, terus kita implementasikan dan kita sebarkan kayak gitu. Mungkin dengan cara-cara kita adakan lomba, terus di situ kita memasukkan nilai-nilai Pancasila kayak gitu sih. Oh siap. Oke Mbak Bilqis, kita sekarang kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah Pancasila itu kan ada 5 sila di situ. Nah menurut Mbak Bilqis, jika kita lihat dari kehidupan sosiokultural dari anak-anak milenial sekarang ya, kira-kira itu sulit nggak sih diterapkan dari 5 sila itu sendiri kepada masyarakat itu? Oke. Kalau dibilang sulit atau enggak sih, mungkin kalau dari saya sendiri enggak sulit ya, karena itu kan
kita udah bilang tadi yang di awal bahwasannya nilai-nilai dalam Pancasila tuh sudah melekat dalam diri kita sebenarnya kayak gitu. Mungkin kurang kesadaran kita aja. Ada 5 sila, yang pertama ketuhanan, terus kemanusiaan, terus ada persatuan, terus ada kerakyatan sama keadilan kayak gitu. Mungkin secara tidak langsung kita tuh udah mengimplementasikan sama udah melaksanakan kayak itu. Tapi ada beberapa orang mungkin di bidang kemanusiaan nih, misalkan di bidang kemanusiaan itu sulit banget ya kalau kata aku, karena banyak sekali kayak orang-orang kita itu ada beberapa orang yang sangat membutuhkan. Contohnya waktu ada teman kita yang kena musibah kayak gitu, tapi kita banyak orang kayak merasa apatis, ya udahlah udah banyak yang membantu, ngapain sih kita bantu kayak gitu. Tapi kalau yang lebih banyak sekali udah terlihat nih kayak nilai-nilainya itu menurut aku kayak yang sila pertama sih, kayak ketuhanan, jadi kayak toleransi antar umat beragama. Nah kemarin waktu acara Natal, nah dari teman-teman Duta Pancasila juga membantu, dan itu merupakan salah satu bentuk toleransi kita ke umat Nasrani sih. Soalnya kemarin kita juga terjun langsung ke gereja, kita bantu-bantu di sana. Terus dari teman-teman dan keluarga besar di gereja itu juga menerima secara baik kayak gitu sih. Oke, baik Mbak Bilqis. Ini kan sebenarnya tugas untuk mensosialisasikan Pancasila itu kan bukan cuma dari Duta Pancasila itu sendiri. Benar, ya. Setiap kita punya tanggung jawab gitu. Iya. Soalnya kita kadang-kadang masyarakat sekarang, terutama milenial itu kadang-kadang apatis banget gitu. Bener banget. Nah makanya itu sih kita dengan mempromosikan atau membumikan lagi Pancasila itu bukan hanya dari Duta Pancasila aja ya, benar ya, itu semua lapisan masyarakat, bahkan pemerintah itu juga berperan penting. Bahkan dari BPIP juga mengatakan untuk caranya membumikan lagi Pancasila itu mereka mengatakan ada 2 arah, dari sektor kultural sama struktural. Kalau sektor kultural mungkin dari kita masyarakat seperti apa, terus dari teman-teman media dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin dari struktural itu dibantu dari pemerintah, bagaimana caranya kita untuk menggemborkan kembali agar Pancasila itu lebih naik lagi sebagai jati diri bangsa. Nah itu bisa kita mulai sih dari diri kita sendiri, buat teman-teman semua juga yang ada di rumah yang nonton. Jadi kembalilah bahwasannya Pancasila itu emang udah jati diri bangsa kita, meskipun di era globalisasi saat ini jangan sampailah lupa sama Pancasila kayak gitu. Jadi udah dimulai dari keluarga kayak gitu sih. Oke, ini Mbak Bilqis, di tengah isu-isu kelompok yang ingin mengubah ideologi gitu, saran untuk generasi muda dari Mbak Bilqis sebagai Duta Pancasila gimana? Oke, saran untuk generasi muda mungkin memang banyak ya, seperti kayak organisasi atau perkumpulan komunitas yang ingin menggulingkan dari nilai-nilai Pancasila, bahkan Pancasila itu sendiri. Mungkin kita lebih introspeksi diri bahwasannya banyak sekali organisasi yang nantinya bisa membuat kita lebih kreatif, membuat kita bisa membentuk pribadi yang lebih baik. Tapi di situ kita juga harus bisa memposisikan diri kita, ataukah organisasi ini cocok nggak sih buat kita kayak gitu. Mungkin lebih ke diri kita sendiri sih, kembali kepada diri kita untuk bisa memilah sama memilih bahwasannya ideologi Pancasila itu nggak bisa diganggu-gugat kayak gitu. Oke, artinya Pancasila itu sudah final. Oke, saya juga benar. sependapat dengan statement Pak Jokowi bahwasanya Pancasila itu sudah final, tidak boleh diganggu-gugat. Apabila ada yang mengganggu, orang yang ingin keluar dari falsafah itu harus digebuk. Aku sependapat. Iya, betul. Oke Mbak Bilqis, pertanyaannya adalah tentang Kemendikbud yang melalui PP nomor 57 tahun 2001, di mana di situ terdapat draft undang-undang atau peraturan pemerintah yang tidak mencatut atau tidak mencantumkan kurikulum Pancasila di tingkat SD sampai perguruan tinggi. Nah, sebaiknya pendidikan Pancasila itu mulai dikenalkan untuk generasi muda itu, terutama untuk kalangan pelajar itu bagaimana sih? Dari tingkat apa gitu sebenarnya? Oke. Kalau dari saya sendiri sih mungkin sebagai generasi milenial dan yang mungkin peduli sama Pancasila ya Mas ya. Kalau mendengar berita tersebut mengenai penghapusan mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila dihapuskan, itu sangat miris sekali sih kalau dari saya. Mungkin dari segi pemerintah juga mempertimbangkan ada beberapa hal yang mungkin dihapuskan karena sesuatu kayak gitu sih. Tapi kalau dari kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, bahwasannya dari orang tua saya sendiri sih Mas ini ya, kayak bahwasannya Pancasila itu dari dulu sudah ada, bahkan dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi ada sih kayak apa penataran P4 lah apa benar. Itu ya mungkin. Tapi kalau sekarang dihapuskan itu malah menurut saya mungkin nanti malah menjadikan Pancasila di anak-anak milenial atau generasi saat ini itu mungkin sedikit hilang kayak gitu. Soalnya
banyak sekali ya anak-anak zaman milenial ini yang udah bahkan nggak hafal sama nilai-nilai Pancasila atau sila-silanya kayak gitu. Mungkin saran atau keinginan dari saya sendiri mungkin mengembalikan Pancasila itu ke mata kuliah atau mata pelajaran kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini beralih kepada tentang temperatur negara yang saat ini itu dalam tanda kutip ya tidak baik-baik saja, seperti halnya kalau saya lihat kayak pengeboman di Katedral di Makassar, terus penyerangan di Mabes Polri gitu kan ya. Nah, menurut Mbak Bilqis ini, intoleransi semacam itu, apa yang perlu dilakukan oleh kaum milenial agar tidak menjadi pelaku intoleransi dan radikalisme? Emang miris Mas ya kalau bilang intoleransi sama radikalisme. Bahkan dari salah satu temennya lagi ini, itu ada bibit-bibit atau kayak bisa dikatakan mau menjurus ke situ sih. Dari salah satu teman Duta Pancasila itu kemarin beberapa waktu yang lalu, waktu viral-viralnya berita itu, sampai langsung ditemuin atau diwawancarai sama pemerintah yang menangani bidang itu kalau nggak salah itu ya, mengenai gimana sih di daerah kamu, di sekolah kamu ada nggak bibit-bibit kayak gitu. Mungkin dari aku sendiri udah mungkin udah terekod ya, dari satu tempat itu yang dari anak remaja aja udah ada yang misalkan kayak meneruskan jejak terorisme kayak gitu. Dan aku juga pernah ikut ke kayak seminar untuk mengatasi agar remaja itu nggak terjerumus ke terorisme kayak gitu. Nah itu bisa dimulai dari diri kita sendiri sih ya, supaya kita nggak terjerumus ke dalam hal itu dan melindungi diri kita dari orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena intoleransi itu memang miris banget Mas, tidak hanya di bidang terorisme aja sih. Mungkin beberapa waktu yang lalu Indonesia juga mendapat predikat netizen paling tidak sopan kan se-Asia Tenggara kayak gitu. Mungkin wah ini predikat kayak gini nih kita nggak boleh bangga dong. Harusnya yang predikat yang bagus kayak gitu. Mungkin dari segi pemerintah, terus masyarakat, sektor pendidikan itu juga harus berperan penting untuk membasmi ya terorisme kayak gitu. Artinya harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Oh ya betul. Nah misalkan terjadi intoleransi, seperti halnya misalkan intoleransi agama yang dilakukan oleh YouTuber baru-baru ini ya, yang Paul Zhang itu. Oh ya. Pandangan Mbak itu gimana sih? Ya hukum demokrasi yang mana kebebasan HAM kayak gitu Mas ya mungkin ya. Tapi kita juga kembali lagi bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum kayak gitu. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin kita lebih ke pemerintah dan juga masyarakat itu lebih kayak fleksibel kayak gitu ya. Jadi kita harus memposisikan dan bagaimana cara kita untuk misalkan dari segi pemerintah mau menangani masalah tersebut mungkin harus bisa menyesuaikan dan gimana sih cara kita masuk agar bisa diterima dan teman-teman yang menyalahgunakan itu bisa nggak mengulangi, bahkan teman-teman yang lain yang nggak terjerumus ke hal yang kayak gitu biar nggak meniru juga. Ya mungkin lebih kita pikir terlebih dahulu, di filter ataukah ini nanti bisa nyakitin hatinya si dia nggak sih kayak gitu betul. Sih mungkin lebih ke kita penyadaran diri kita kayak gitu. Dan buat teman-teman juga nantinya bahwasannya kan kalau di era melalui sosial media dan melalui digital kayak gitu ya, penyebaran informasi yang mungkin hoax kayak gitu-gitu mungkin harus lebih dipertimbangkan dan kita sebagai penerima informasi itu juga harus lebih mereka-reka, oh ya ini bener nggak sih, jangan harus atau asal sebar share kayak gitu-gitu. Artinya harus ada cek and recheck terhadap bener. Informasi yang masuk gitu. Iya betul. Nah untuk menuju kepada itu pentingkah sih untuk menggemborkan lagi itu gerakan literasi seperti itu? Kalau dari saya sendiri sangat penting itu Mas, karena kan kalau kita nggak membaca, kita hanya misalkan kalau dalam media itu ya, kalau berita mungkin di judulnya di berita itu kan udah kayak wah ini salah nih kayak gitu-gitu. Padahal di bawahnya kan ada penjelasan, ada keterangan. Itu penting banget untuk membudayakan kita agar budaya literasi, budaya membaca itu kembali lagi ke jati diri kita. Karena kalau kita nggak membaca, bagaimana cara kita tahu kayak gitu kan Mas? Iya. Oke, ini terakhir. Harapan dan pesan Mbak Bilqis sebagai Duta Pancasila itu seperti apa? Harapan dan pesan mungkin semua orang berharap dan berpesan bahwasannya Indonesia bisa menjadi potensi yang sangat luar biasa yang bisa menjadi percontohan dari internasional mungkin gitu. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa kembali ke Indonesia, kembali ke jati diri kita harus bisa memberikan yang terbaik.
kalau kata John F. Kennedy itu Mas ya. Betul. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Kita harus bisa memberikan apa yang kita bisa ke negara kita. Jangan kita bertanya apa yang negara bisa berikan kepada kita kayak gitu. Mungkin kita harus bisa memberikan gerakan-gerakan terbaru untuk bisa menginovasi di Indonesia itu seperti apa kemajuannya. Dan mungkin dari beberapa tokoh juga mengatakan ya, kemajuan sebuah bangsa tidak terbatas atau tidak terpatok oleh bangsa lain. Mungkin kemajuan sebuah bangsa itu dan pastinya adalah gerakan dari pemuda bangsa itu sendiri. Kayak gitu. Oke Mbak Bilkis, ini udah masuki sesi terakhir. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Bilkis yang Terima sudah kasih banyak, Mas. hadir di podcast TEM Indonesia. Oke, TEM Lokal dimanapun kalian berada, itulah bincang-bincang santai bersama Mbak Bilkis sebagai Duta Pancasila tentang tema memaknai Pancasila di era milenial. Oke, kita sampai di sini. Sampai ketemu di tema podcast TEM Indonesia berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis Islawafroda, Duta Pancasila Kabupaten Malang, mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita yang ada di Indonesia. Jadilah wanita yang wani ditoto dan wani noto. Jadilah wanita pula yang berani memikirkan masa depan, jangan hanya soal gebetan aja. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap membumikan nilai Pancasila karena Pancasila sudah final, NKRI harga mati.